Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tiada kata yang lebih patut kita ucapkan melainkan ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia, rajanya hari Sayyidul Ayyam. Setiap orang yang berdoa di hari ini maka Allah akan ijabah doanya. Mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap ucapan yang kita ucapkan yang baik-baik, setiap perbuatan yang kita laksanakan yang baik-baik, mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan ke pangkuan baginda tercinta hakim termulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umat yang mudah-mudahan kita menjadi umat yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, sebagaimana biasanya ketika khatib naik mimbar, khatib mengajak untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, ada sebuah hadis yang begitu luar biasa, yang maknanya dalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatu asya'a kunna gharibatun fi sittati mawadi'al masjid, gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fihi, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi, wal qur'anu gharibun fi jawfil fasih, wal mar'atul muslimatu salihah gharibatun fi yadi rajulin zalimin syai'in khuluqi, wal rajulul muslim as-salih gharibun fi yadil mar'ati radiyatin sayyi'atil khuluq, wal 'alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Yang artinya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 6 hal yang dikatakan aneh tapi nyata. Yang pertama, aneh tapi nyata. Yang pertama adalah adanya masjid itu aneh jika dibangun di tengah-tengah masyarakat yang masyarakat itu tidak pernah melaksanakan sholat. Padahal masjid ini di antara tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang luar biasa kalau kita berdoa di sana Allah ijabah. Tidak ada orang yang berzikir, berbuat kebaikan di dalamnya Allah lebihkan lewat pahala yang begitu luar biasa.
Kita duduk di pantai tak berpahala. Kita duduk di bioskop tak berpahala. Kita banyak bermain bola di lapangan tak berpahala. Kalau kita duduk di masjid saja, hanya duduk saja, Allah beri pahala yang luar biasa. Apalagi kita isi dengan sholat, apalagi kita isi dengan baca Quran, apalagi kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aneh, ini ada masjid, tapi masjidnya tak pernah diisi untuk melaksanakan sholat. Nanti itu di akhir zaman, hadirin anak-anak sekalian, banyak masjid megah dibangun. Mungkin melebihi Masjid Al-Jabar yang hari ini terletak di Gede Bage, di atas air, yang kalau malam kerlap-kerlip cahaya lampunya yang begitu indah. Nanti akan lebih dari sana masjid itu, tapi kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Semakin bagus masjid, tapi hanya selfie datang ke sana. Semakin bagus masjid, hanya datang ke sana ingin berfoto, bersukaria. Bahkan tidak aneh, ada yang melakukan kemaksiatan di dalam masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal dalam sebuah keterangan dikatakan kehadiran masjid salah satu adalah pencegah bala. Ada 3 hal, hadirin, yang mencegah bala itu. Satu, adanya masjid. Kalau di sebuah perkampungan, sebuah negeri ada masjid, maka bencana malapetaka tidak akan nyampai ke tempat tersebut. Gempa bumi tidak akan nyampai, tsunami tidak akan nyampai. Bahkan kita sering melihat, sering mendengar, hanya satu-satunya rumah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masjid. Contoh tsunami terbesar kejadian tahun 2004 dulu, yang sampai menghanyutkan orang, rumah hancur lebur, bangunan yang tinggi-tinggi hancur, hanya masjid yang tetap kokoh berdiri. Bergeletakan mayat-mayat di mana-mana, hotel hancur, rumah tinggi hancur, tapi masjid kok bisa Allah amankan? Siapa yang menjaga? Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, siapakah yang mencegah bala bencana? Salah satunya adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah adanya orang yang berilmu atau ulama. Kemudian yang kedua, hadirin, hal yang dianggap aneh tapi nyata adalah adanya mushaf. Itu aneh jika berada dan dirawat, dipelihara di dalam rumah orang yang tidak suka membaca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayati zamanun la yabqa minal Islam illa ismun, wala minal Quran illa rasmun." Akan datang suatu masa, suatu zaman di akhir zaman nanti, Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya saja. Bahkan umat nanti itu karena dekat dengan hari kiamat, mendengar kata Allah itu sampai kaget-kaget. Ini teh nama Allah teh nama agama apa? Pernah saya dengar ini kapan? Saking jauhnya mereka terhadap agama. Islam tinggal namanya. Pernah ada Islam zaman dahulu. Yang kedua, Al-Quran tinggal tulisannya saja. Bahkan Al-Quran yang seperti ini sudah tidak ada. Yang ada tulisan, itu pun tidak mengerti bagaimana cara membaca dan tahu terjemahnya. Rumah dihias dengan luar biasa bagus, ada dinding dengan hias dengan kaligrafinya, tapi orang Islam tak mampu untuk membaca Al-Quran, dan Islamnya sebagai agamanya tidak dilaksanakan. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, yang disebut aneh tapi nyata adalah Al-Quran itu aneh apabila dipelihara dalam hati orang-orang yang fasik. Apa itu fasik? Orang-orang yang senantiasa mulutnya dia beriman kepada Allah, hatinya tapi dia mengatakan tidak beriman kepada Allah. Siangnya dia ibadah kepada Allah, tapi malamnya bermaksiat kepada Allah. Di tengah ramai dia melakukan kebaikan karena ingin dipuji orang, ria, ingin didengar orang kebaikannya itu, tapi ketika dikala kesendiriannya dia melakukan keburukan. Quran ada di hati orang-orang fasik ini berbahaya.
Kenapa? Al-Quran dia hafal, Al-Quran dia baca, Al-Quran dia pelajari. Tapi Al-Quran ini ingin dia jadikan untuk sebagai alat dirobohkan, dihancurkan umat Islam itu sendiri. Na'udzubillahi min. Padahal Al-Quran itu luar biasa hadirin. Orang yang baca Al-Quran pahalanya yang luar biasa. 1 huruf 10 kebaikan. Apalagi 1 ayat, 1 juz, 1 Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat 30 juz. Kita hafalkan, kita baca. Begitu luar biasa. Beda kita baca dengan Al-Quran. Beratus-ratus halaman, beribu-ribu halaman kita baca. Tak dapat pahala, yang ada hanya informasi. Begitupun al-majalah, al-komik, dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran kita baca, dapatkan luar biasa. Yang kedua, Al-Quran kita baca, kita mendapatkan rahmat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran turun sebagai obat, sebagai rahmat bagi siapa? Yang membaca. Kita lagi sakit, baca Quran. Kita lagi demam, baca Quran. Kita lagi galau, baca Quran. Maka ketika kita baca Al-Quran, di tengah kesakitan, di tengah kegalauan, Allah ganti dengan kegembiraan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, hal yang disebut aneh tapi nyata adalah perempuan Islam yang soleh. Itu aneh adanya apabila ia berada di bawah naungan seorang istri yang zalim, seorang suami yang zalim. Jadi seorang perempuan Islam yang solehah, yang akhlaknya baik, yang tutur katanya baik, taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia menikah dengan seorang suami yang zalim. Ini aneh. Harusnya pasangannya dengan yang soleh lagi. Ini malah pasangannya dengan orang yang zalim. Bahkan tak sedikit dia berlaku kasar, tak sedikit bahkan dia menyuruh untuk meninggalkan sholat. Ini bahaya. Nanti ini akan terjadi di akhir zaman. Di antara umat akhir zaman itu adalah kita semua. Kemudian yang kelima, hal yang disebut aneh kata Rasul tapi nyata adalah laki-laki muslim seperti kita. Itu aneh adanya apabila berada di bawah naungan kekuasaan perempuan yang hina, yang bejat akhlaknya, yang buruk akhlaknya, yang tidak solehah. Maka hadirin sekalian, anak-anak sekalian, kalian adalah para pemimpin bangsa ke depan. Kalian sekarang masih anak-anak, ke depan menjadi orang dewasa. Yang nanti negara ini siapa lagi yang meneruskan perjuangannya kecuali kalianlah. Kecuali kalianlah, di tangan kalian pundak negara ini kalian pegang. Kalian lanjutkan perjuangan bangsa. Jangan habiskan waktu kita dengan game. Jangan habiskan waktu kita dengan hal yang tidak berguna. Jangan habiskan waktu kita dengan ngobrol sini sana. Jangan habiskan waktu kita dengan bermain. Padahal Islam banyak tantangan di masa yang akan datang. Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya. Itu tergantung kita. Bagaimana Islam semakin kuat, semakin hebat, Al-Quran selalu dibaca. Tergantung kita sebagai pemuda-pemudi Islam yang hadir tempat ini. Yang hadir tempat ini yang menjadi penerus para ustadz, para kiai, para ulama, para guru di Al-Azhar ini. Yang mudah-mudahan kalian semua ke depan menjadi golongan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir hadirin, hal yang disebut aneh adalah orang yang alim, orang yang memiliki ilmu yang luas, tapi dia aneh keberadaannya apabila berada di tengah masyarakat, di tengah kaum yang tidak mau mendengarkan nasihat. Ini aneh. Contoh, di sebuah sekolah ada orang yang pintar, keluaran luar negeri, hebat ilmu agamanya, hebat ilmu teknologi, hebat ilmu sains, teknologi dan sebagainya. Tapi anak didiknya tak mau mendengarkan nasihatnya. Ini aneh. Padahal guru ini didatangkan dari mana? Dia belajar luar biasa, mengeluarkan uang jutaan rupiah, puluhan juta. Capek, lelah, letih dia rasakan. Tapi ketika dia berada di sebuah masyarakat di mana masyarakatnya tak mau mendengarkan nasihatnya, tak mau mendengarkan ilmunya, ini aneh. Na'udzubillahi min. Maka yang ada
Masyarakat seperti itu penuh dengan kebodohan, penuh dengan kejahilian. Yang ada adalah pelakuan kesalahan dosa yang ia lakukan. Na'udzubillah, kalau berbalik lagi, zaman kita seperti zaman dahulu kala, zaman jahiliyah. Semuanya serba bodoh. Mereka ibadahnya kepada patung, ibadahnya ke berhala. Bahkan ada yang berhala atau patungnya terbuat dari roti. Kalau dia lapar, Tuhannya dia makan. Mulai dari kepalanya, kakinya, tangannya dia makan. Masa ada Tuhan dimakan? Saking bodoh. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan yang 6 hal ini kita bisa amankan, kita dapat pelajari, yang mudah-mudahan Al-Quran selalu di hati kita, selalu kita baca, selalu kita pelajari, kita hafalkan. Kemudian kita menjadi seorang muslim yang mudah-mudahan mendapatkan seorang sosok muslimah yang terbaik, yang ke depan kita juga menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan dalam iman dan ketakwaan, sehingga kita menjadi kuat iman dan takwanya dalam menghadapi gelombang tantangan zaman di akhir zaman nanti. Barakallahu li wa lakum wa lisairina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangannya, menghusukkan hati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.